gentlemen, portal ready to take off. Sobat Transport, podcastnya anak transportasi dan logistik Trisakti. Saat ini aku bersama dengan Saudara Ahmad yang manis dan juga kaca. Beliau ini dari Malaysia. Boleh dong Saudara Ahmad memperkenalkan diri nih. Sobat Oke, Transport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang ya semua. Oke, nama yang diberi adalah Ahmad Haris. Boleh panggil saya Ahmad. Oke, saya ni adalah mahasiswa daripada UniKL MIMET. MIMET itu stands for Malaysian Institute of Marine Engineering Technology. Okay, so hari ini saya dijemput untuk adakan podcast bersama teman-teman daripada ATL. Oke, betul banget. Aku boleh juga ya memperkenalkan diri ya, Kak? Bisa Oh iya. Nama aku Zara Hairunisa, aku mahasiswa dari Manajemen Transportasi Darat angkatan 2022. Kak, Saudara Ahmad, boleh kita cakap santai aja kali ya kali bisa, ini. Kita bahas-bahas aja nih. Ada beberapa mungkin pertanyaan yang aku bakal tanya, yang mungkin ini bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman. Karena kakak ini ya mengikuti program kredit transfer, betul? Iya benar. Betul. Jadi kakak ini mengikuti kredit transfer selama berapa lama nih Kak di Indonesia kalau boleh tahu? Untuk pertukaran pelajarnya programnya untuk 1 semester, jadi kayaknya 5 ke 6 bulan aja di sini. 5 ke 6 bulan. Iya, benar. Oke, berarti saat ini masuk di program studi MTL, MTU. Sekarang Iya, ya? sekarang udah di digabung sama apa? Itu logistik MTL ya? MTL laut, Oh, manajemen laut, transportasi laut. Oke, berarti Saudara Ahmad ini masuk ke manajemen transportasi laut. Mana nih anak laut ya? Oke, sebelum kita bincang-bincang lebih banyak lagi, aku ingin menceritakan nih Kak sedikit tentang diri Saudara Ahmad dan juga latar belakang mengenai studi di UniKL. Oke. So kalau kalau mau perkenalkan diri, paling saya seorang mahasiswa yang masih lagi lanjut kuliah. Sekarang ini udah semester akhir, yaitu semester 7. Seharusnya lagi magang di sini sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa, saya ambil kuliah aja. Jadi kalau background di UniKL itu, emang sayanya jurusan kepada kita lebih kenal sebagai jurusan Maritime Operation, yaitu lebih kepada pentadbiran khusus. Jadi seharusnya saya kalau di sini harusnya ikut kepada itu MTL. Tapi kerana mata kuliah yang disediakan itu mata kuliah semuanya berkaitan sama MLOG, logistik. Oh alah, tapi seharusnya menjurusnya ke laut. Iya benar. Oke, maritim ya tadi ya. Iya, jurusan saya memang laut. Laut. Berarti kalau di UniKL tadi jurusan apa kalau boleh tahu? Sebutnya manajemen Bachelor Maritime Operation. Bachelor Maritime Operation. Iya, oke, berarti bedanya kalau di ITL Trisakti mungkin manajemen transportasi laut ya. Iya benar. Oke, ya terbilang ada laut-lautnya sama gitu ya. Oke, lanjut lagi Kak. Saudara Ahmad, aku pengen tanya nih, apa sih yang membuat saudara memilih bidang transportasi dan logistik? Kan banyak mungkin ya di Malaysia dan juga Indonesia, universitas maupun institusi lain nih yang mungkin umum gitu. Tapi mengapa saudara bisa memilih transportasi dan logistik nih di bidangnya? Kalau mau tahu tentang apa tujuan sebenarnya yang orang bilangnya itu, pada aslinya kalau ikutkan saya lepasan D3 itu pada jurusan yang beda. Tapi karena pandemik COVID-19 itu membuka mata saya yang dimana industri maritim transportasi laut itu masih lagi berkembang, masih lagi bisa berjalan walaupun ada sekatan di mana kebanyakan industri udah diberhentikan sementara karena gara-gara punya jaga perkawalan, itu jaga SOP-nya gitu kan. Jadi ya itu salah satu sebab kenapa saya pindah daripada jurusan yang umum kepada jurusan laut. Oke, itu aslinya. Berarti tertariknya karena seperti itu ya Kak Iya, ya? karena itu juga. Nah, aku juga mau bertanya nih, mungkin aku kalau pakai bahasa Indonesia tak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Kakak mengerti kan? Mengerti. Sudah 4 bulan berarti di sini ya? Iya, emang udah 4 bulan di sini. Udah biasa kedengar orang ngomong bahasa Indonesia. Jadi terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Oke, nggak apa-apa. Nah, aku juga mau tanya nih Saudara Ahmad, kenapa saudara ini memutuskan untuk mengikuti program kredit transfer ke ITL Trisakti gitu? Yang salah satunya kenapa di ITL Trisakti karena ITL Trisakti itu jurusannya emang ada kaitan sama jurusan saya di kampus saya sendiri. Karena saya lebih kepada pengurusan pentadbiran. Tapi kalau saya contoh jurusan daripada segi
teknik ship design, yaitu pembinaan kapal ataupun engineering, bukan di sini tapi di kampus lain. Jadi itu sebabkan saya ambil yang di sini supaya ada kaitan dengan apa yang saya belajar gitu. Oke. Tapi berarti kalau engineering teknik berarti ya? Iya, emang teknik. Teknik. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak. Apa saja sih persiapan yang saudara lakukan untuk mengikuti program ini dan bagaimana proses seleksinya? Jadi waktu saudara ikut Krit Transfer nih, apa aja yang perlu dipersiapkan? Terus prosesnya dari UniKL buat transfer ke ITL Trisakti itu bagaimana? Dari segi persiapan itu, kayaknya orang sering bilang maunya dari segi physical and mental itu harus bersedia gitu kan. Gitu. Tapi kalau untuk saya nggak perlu gitu, karena saya udah emang biasa kalau di Malaysia itu kampus saya sama rumah saya emang jauh, udah kebiasaan dari segi mental. Cuma persiapan ke sini harusnya dari segi dokumentasinya itu ya udah pasti ada yang harusnya di submit sama kampus supaya mereka boleh uruskan dari kampus itu untuk berhubung sama kampus ini. Dan dari segi pembayarannya itu posting seperti bayaran visa itu ya juga sama. Cuma bedanya seperti suatu saya di Malaysia itu, bayaran visa itu bukan buat di kedutaan Indonesia di sana, tapi harus bayar di sini. Jadi hari itu kemarin saya minta tolong Bu Sri untuk tolong buat bayaran visa saya di sini. Jadi harus transfer uang ke akunnya untuk proses pembayaran visa itu. Berarti harus di Indonesianya? Iya. Bukan dari kedutaan Indonesia yang ada di Malaysia. Karena yang suatu saya di situ mereka bilang yang hanya urusan visa di kedutaan itu kalau udah emang ada di negara itu. Jadi kalau mau pertama kali berangkat di sana, harusnya orang sana uruskan ke sini. Iya benar. Tapi saudara sendiri yang mengurus, tapi dibantu tadi ya sama Bu Sri ya? Oke, baik. Berarti memang prosesnya itu memang cukup panjang, tapi alhamdulillahnya saudara bisa mencoba ya kita Krit Transfer di ITL Trisakti. Senang nggak Kak? Enggak terlalu senang dan enggak terlalu susah, tapi alhamdulillah lancar. Oke. Berarti dapat teman banyak, terus kenal-kenal orang Indonesia juga gitu ya. Dan kita itu banyak loh Kak, kita punya banyak budaya dan juga suku kan di Indonesia. Mungkin Kakak pas baru masuk ke ITL Trisakti mungkin agak culture shock dengan cara bahasanya atau mungkin dari segi secara bahasa itu ya udah pasti, walaupun orang bilang bahasa Melayu sama bahasa Indonesia itu hampir sama, tapi tapi kebanyakannya bahasa sebutannya pun jauh beda sekali. Ada persamaan sebutannya mungkin sama, tapi artinya lain. Gitu. Contoh yang paling kalau di sini kayaknya perkataan percuma. Percuma itu kan kayak arti di sini maksudnya nggak ada faedahnya gitu. Kalau di Malaysia percuma itu gratis. Percuma gitu. Kalau di sini ya udah kalau kita buat gini ya percuma aja gitu kan. Jadi awal-awal saya dengar pun jadi percuma maksudnya gratis free, gitu. Gratis. Lain maksudnya. Oke. Berarti ada culture shocknya juga ya. Culture shocknya dari segi bahasanya, dari segi makanannya juga. Oke. Terus aku juga balik lagi nih kita bertanya-tanya lagi. Jadi waktu tadi saudara Krit Transfer ke ITL Trisakti itu dimulai dari tanggal berapa atau bulan berapa? Kemarin saya berangkat ke sini tanggal 13 September. 13 September. Iya. Karena Bu Sri udah bilang pada tanggal 17 September itu udah mulai semester baru. Semester baru. Iya benar. Iya benar sih, benar. Kita waktu itu kalau nggak salah masuk bulan Oktober ya. Oktober kita. Kalau ikut kan angkatan baru bukan? Angkatan baru. Iya. Mungkin Kakak dari bulan September, berarti September udah ada di Indonesia? Iya, udah. Oke. Terus aku juga mau tanya lagi, waktu pertama kali kesan nih, pertama begitu sampai di Jakarta dan melihat langsung ITL Trisakti, itu bagaimana? Kesan pertama kali, first impression ya? First impression kesini kayaknya, mohon maaf ya kalau saya bahasanya agak kurang, orang kata bilang enak, kayaknya saya kaget karena bangunannya kayaknya satu bangunan itu aja. Satu gedung gitu. Yang saya gambarkan itu ITL Trisakti itu kayaknya satu kampus yang gede, besar, seperti universitas. Supaya ternyata Universitas Trisakti itu beda sama ITL Trisakti. Iya betul. Tapi kita satu yayasan. Iya benar gitu. Kalau banding kampus saya di Malaysia itu emang kawasannya
luas gede yang karena saya ini jurusan laut kan. Jadi kampus saya itu ada pelabuhan sendiri. Oh, ada pelabuhannya. Iya, jadi kami sering ambil pengusaha-pengusaha luar untuk ada ke maintenance kapal di situ karena itu tujuan utama untuk mahasiswa ada pendedahan tentang industri maritim itu. Oke, berarti buat implementasi langsungnya ya. Iya, benar. Berarti udah ada gambaran nih, ada pelabuhan di sini gitu. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Aku pengen tanya nih, Saudara Ahmad, bagaimana perbedaan utama antara sistem pembelajarannya nih di UNIKL dan juga di ITL Trisakti yang Saudara rasakan? Apa yang saya nampak di sini, kayaknya di sini untuk ujian tes itu emang satu kuis satu tes gitu kan? Apa nih ujian kuis? Kuis? Kuis. Kita nih biasanya ada apa nih mid semester kayak UTS, iya, semester nah gitu. UTS sama UAS, ujian akhir. Ujian akhir. Iya, kenapa? Jadi karena kalau di kampus saya itu, kayak UAS ujian akhir udah pasti ada. Tapi kalau untuk tes dan kuis, emang kita ada 2 tes dan 2 kuis. Jadi emang banyak. Aku tahu. Pasti gini, kayak tiba-tiba ada soal pertanyaan, ada kuis gitu pada saat mata kuliah. Oke. Jadi kalau kita ini di ITL Trisakti tuh memang dari mungkin tergantung dosennya kali ya. Benar. Nah, jadi terkadang mereka ada yang minta observasi, ada yang minta ditugaskan, ada yang minta dikuis ya kan, gitu. Ada yang tiba-tiba besok kita kuis ya, atau besok nanti kita kasih tugas observasi langsung ya gitu. Jadi memang kalau di ITL Trisakti seperti itu sih Kak. Kalau di UNIKL tadi yang seperti Kakak bilang ya, iya memang gitu. Ada 2 kali satu kuis. Lagi ada 2 kali tes dan 2 kali kuis. Dan di antara itu sewaktu mid semester itu kalau di sini emang mid semester itu hanya untuk ujian aja bukan. Kalau di Malaysia itu mid semester itu kami libur seminggu. Oh, libur seminggu. Nggak ada ujian? Nggak ada ujian. Wah, ujiannya harusnya sebelum libur dan selepas. Jadi suatu seminggu libur itu ya udah langsung pulang, nggak ada urusan apa-apa di kampus. Oke, tapi kalau kita langsung ya. Langsung. Perkuliahan biasanya kalau di UTS tuh 8 ya, 8. Terus kita 7-nya ini masih masuk ya kan? Iya, nah, biasanya di pertemuan ke-7-nya ini kita kuis biasanya anak-anak ITL. Nanti besoknya buat langsung UTS atau enggak nanti kita kuis lagi, besoknya UAS, ujian akhir gitu. Oke, berarti ada perbedaan ya sistem pembelajarannya di UNIKL sama di ITL Trisakti. Tapi satu lagi, saya mau nanya, di sini kebanyakan satu semester emang 4 bulan aja ya? Kita 6. Satu semester 6 bulan. Tapi itu tergantung pada jurusannya juga bukan? Sama semua. Oh, semua. Sama semua, kita 6 bulan. Karena kalau di Malaysia, di kampus saya itu, kalau untuk yang ambil jurusan teknik, emang harus 6 bulan satu semester. Tapi kalau ambil pengurusan contoh S1 pembinaan kapal, ship design, ataupun maritime operation itu, emang kami 4 bulan aja. Oh, 4 bulan. Jadi emang ada perbedaan di situ. Jadi ikut berdasarkan pada jurusan mereka. Oh, berarti 2 bulannya itu bisa jadi libur ya? Iya, emang. Wow, enak ya. Kita full 6 bulan. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kan belajar di ITL Trisakti, di Indonesia hampir sih rata-rata seperti itu sistem pembelajarannya. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Aku pengen tanya nih, menurut Saudara Ahmad, bagaimana fasilitas dan juga dukungan nih yang didapatkan di ITL Trisakti? Mungkin dari dosen, dari mahasiswa, supportnya gitu. Contoh fasilitas kayaknya seperti yang saya kaget juga karena kan satu jurusan seperti MLOG adanya terbagi kepada kelas reguler sama kelas internasional kan. Betul, kita ada jadi 2. Kelas internasional itu rata-rata mereka kelasnya khas di lantai 6 aja. Betul. Dan yang saya kagetnya dalam kelas itu tiap meja itu adanya colok sendiri. Oh, charger ya? Charger HP. Itulah bedanya. Tapi iya kaget juga. Aku datang, ada colok ya? Oh, gampang juga. Bagus juga kalau gitu. Kalau yang reguler kita harus nyolok di depan ya. Iya benar gitu. Bedanya gitu. Tapi ada loh saudara yang kayak bedanya lagi di kelas internasional dan reguler itu bahasanya. Mereka itu ya kan pakai bahasa Inggris full. Kalau kita campur lah ya, ada Indonesia, ada Inggris tergantung dosennya gitu. Iya benar. Betul. Memang agak culture shock juga sih masuk antara kelas internasional dan reguler gitu ya. Mungkin kalau saudara masuk kelas internasional mungkin akan merasakan charger ada di meja gitu. Kalau kita yang reguler harus ngecas dulu ke depan ya kan. Oke, berarti
merasakan gitu ya fasilitasnya. Tapi kalau dari mahasiswa dan juga dosen gimana nih? Support gak? Alhamdulillah semuanya support gitu. Alhamdulillah semuanya Mereka support. pun contoh macam Bu Sri pun sering ngobrol sama kita, lagi suka bercanda gitu kan. Jadi kayaknya mesra gitu. Oh, mesra. Kalau mesra bahasanya artinya apa itu? Mesra itu kayaknya senang, Senang, nyaman, damai. Oke. gitu. Maaf ya, kita sambil belajar bahasa Melayu. Melayu. Oke, kita lanjut lagi. Aku juga mau tanya nih ke Saudara Ahmad, bagaimana cara Saudara Ahmad pada saat itu menyesuaikan nih diri dengan lingkungan digital Trisakti? Gimana saya sesuaikan diri di sini ya? Kayaknya lagi banyak bertanya sama orang-orang sini, berkenalan sama mereka gimana. Pada awalnya, iya saya walaupun bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia nggak jauh beda kan, tapi awalnya masih lagi susah untuk saya paham. Mereka sebut ini saya minta, ayo tolong translate. Nggak paham. Kalau bahasa Inggris ini sebutannya gimana? Oke, baru saya paham. Gitu. Berarti ditranslate dulu ke bahasa Inggris, baru ke Indonesia. Iya, betul. Baru saya betul-betul paham apa yang mereka ngomong gitu. Awal-awal pun bila mereka ngomong, sebutan ngomong itu saya sendiri nggak tahu apa maksud. Oh, berarti kadang suka ngangguk-ngangguk aja gitu kayak gini-gini. Tapi dalam hati, apa yang dia cakap? Apa dia cakap? Cakap itu ngomong, tapi saya macam, oke, tapi pas dia ngomong itu baru saya tanya teman saya. Oh, teman dekat lah ya. Teman dekat. Dia cakap apa ya? Karena KL dia tahunya bahasa Melayu dikit, jadi banyak berinteraksi sama dia juga, sama teman-teman yang lain. Jadi mereka maksudnya gini ya, Ahmad. Oke, paham. Oke, berarti gitu. Terima kasih KL sudah membantu Saudara Ahmad untuk mentranslate ya. Oke, berarti cukup ini juga ya, berarti culture shock juga ya jatuhnya ya. Emang culture shock gitu. Dia bicara apa? Tapi kalau dosen menjelaskan, alhamdulillah paham. Kalau Bu Sri emang dalam kelas dianya sering ngomong bahasa Inggris. Jadi lumayan paham lah ya, paham. Masih bisa ditranslate lah ya. Berarti kalau misalnya tadi yang bahasa Inggris ini terus ditranslate ke Indonesia, berarti paham gitu artinya. Bahasa Melayu mungkin ya translate-nya. Oke. Kita lanjut lagi. Bagaimana nih? Kan Saudara Ahmad ini jauh nih dari rumah. Iya benar. Pasti ada rasanya homesick dan juga rindu, antara rindu Malaysia dan juga rindu kampus di sana dan juga rindu keluarga yang ada di sana. Iya udah pasti. Pernah nggak merasakan seperti itu, terus mengatasinya tuh bagaimana? Kayaknya saya sibukkan diri saya dengan ada rencana atau aktivitas di luar kosan atau di luar kosan, nyoba-nyoba jalan. Iya jalan. Paling kalau contoh pas kelas nggak ada rencana apa-apa kan. Paling ikut sama teman lagi ngobrol sama mereka. Supaya kita nggak rasa sunyi gitu kan. Ataupun lagi keluar ke kampus jalan-jalan, kenal sama orang-orang tempat-tempat gitu. Orang-orang luar dari kampus lah ya, Indonesia tapi yang lainnya gitu. Ataupun lagi macam di kosan saya itu kan perumahannya kan padat gitu kan. Jadi ya sering ke musola ngobrol sama bapak-bapak situ, tetangga di situ. Karena saya juga kaget mereka bila ketemu sama orang Malaysia, mereka lagi mesra, lagi extrovert macam orang Malaysia ya Pak. Orang Malaysia. Ya Pak emang gitu. Berasa turis ya, turis. Gitu. Ditanya-tanya. Itu baru rasa alhamdulillah tenang. Gitu. Tapi kan alhamdulillah diterima dengan baik. Iya benar. Gitu. Maksudnya kayak ini orang Malaysia nih, pasti nanya-nanya kenal Upin Ipin nggak ya gitu atau gimana? Enggak. Itu memang nomor 1 di sini. Nomor 1 paling ditanyain. Sama bapak-bapak, orang Malaysia Upin Ipin ya? Iya Pak, iya benar sekali. Oke. Berarti yang paling ditanya bapak-bapak adalah itu gitu. Iya, itu salah satu. Oke, kita lanjut lagi. Nih, aku mau tanya nih. Tadi kan kita cara mengatasi homesick dan juga kerinduan yang ada di Malaysia dan juga rumah. Nah, kita mau tanya juga mengenai tantangan selama proses career transfer Saudara Ahmad di Trisakti. Tantangan tadi artinya challenging. Iya, challenging bahasa Inggrisnya. Challenge. Apa ya? Apa itu tantangannya kira-kira? Entah mungkin selama proses belajarnya kah nanti ada soal, terus karena ini harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku perlu translate atau gimana? Kayaknya paling jelas sekali tantangannya itu emang dari segi bahasanya ya. Segi bahasa. Iya. Tapi kalau makanan di sini alhamdulillah. Makanan itu gimana nih rasanya? Kantin kampus mungkin
Alhamdulillah udah rasa dikit Oh, makan rasa makanan dikit. canteen, tapi lagi coba makanan yang di luar Oh, seperti di makanan warkop, di di luar. warteg gitu Oh, kan. warkop, warteg. Tapi jadi makanan pun nggak jauh beda sama makanan di Malaysia. Oke. Cuma yang lagi terkenal dan enak sekali bilang di sini masakan Padang gitu kan. Masakan Padang emang sih enak. Kalau di Malaysia itu yang paling terkenal adalah nasi kandar. Nasi kandar. Oke. Memang sih kayak sama-sama ada gulai apa tuh? Kari-kari ya. Kari gulai gitu ya kan. Oke, betul sih, betul. Berarti emang alhamdulillah ya, maksudnya lidahnya masih ada yang hampir sama atau gimana nih rasa bedanya? Masih lagi ada beda juga. Oh, pasti ada beda. Kalau kamu nanya aku mana lagi enak antara masakan Padang ataupun masakan nasi kandar, saya tetap jawab nasi kandar. Karena lidahnya ya, mungkin karena lidah rasanya gitu ya. Gitu, Oke, baik. Tapi aku juga pernah sih nyoba nasi kandar. Aku juga pernah nyoba nasi kandar, tapi yang Indonesia waktu itu. Bukan di Malaysia. Waktu aku kunjungan industri ke Malaysia, aku belum mencoba masakan sana, tapi aku mencoba transportasi yang ada di sana. Iya, Keretanya tuh yang Rapid KL, bis Rapid KL juga, itu aku nyoba di sana. Yang apa tuh yang monorail ya, monorail atas ya. Aku naik ke sana waktu ke Twin Tower waktu itu. Jadi aku jalan malam sampai jam 2 pagi, aku berjalan-jalan di Malaysia. Jadi aku udah pernah ke Malaysia, tapi memang aku nggak bisa bahasa Melayu. Aku juga di sana menggunakan bahasa Indonesia. Tapi aku transit kadang ke Inggris buat kalau belanja gitu. Tapi ada yang teman-teman bisa bahasa Melayu bukan? Nggak ada ya? Ada, tapi ya Melayunya ya kita Melayu yang kayak mungkin temen aku yang di Aceh kan dia juga ada yang Melayu gitu. Jadi kadang aku ngajak temen aku buat, ini tolong dong bicara sama orang Melayu gitu. Aku tidak mengerti. Tapi sekurangnya ada juga teman-teman yang bisa bantu kan? Bisa, kalau ada. saya di sini lagi sendiri, gimana ya mau bilang sama bapak ini, ya udah cakap aja, atau bapak akan nanya, kamu bukan orang sini ya? Iya bukan pak, saya memang bukan orang sini. Padahal mereka banyak kali, contoh ada sekali itu saya udah banyak kali pesan Gojek maunya lewat ke sini atau ke sana. Setiap kali saya pesan, bapaknya akan ngomong sama saya, kamu orang mana ya? Kayaknya seperti orang Palembang, orang Riau gitu. Saya, bukan pak, saya emang orang Malaysia. Oh orang Malaysia. Kalau nggak tanya tentang UPIP pasti akan nanya tentang durian musangking. Oh, durian musangking. Iya pak, emang durian yang paling enak sekali durian musangking. Oke, tapi aku belum pernah coba sih. Nanti deh Sun aku coba ya. Coba harus. Oke. Nanti kapan-kapan aku coba. Oke, kita balik lagi nih ke pertanyaan lagi. Kira-kira menurut Saudara Ahmad, mata kuliah apa sih yang paling menarik di TL Trisakti? Kan tadi kan MTL ya? Iya, Laut, apa nih yang paling menarik? Yang paling menarik? Iya, yang paling disukai nih saat ini nih. Kayaknya dua aja. Dua aja, apa tuh? Karena leadership sama logistik management. Oh, logistik management. Karena dua mata kuliah ini aja saya ambil. Oh, saya nggak ambil lebih daripada dua. Oh, cuma dua? Dua aja. Hanya dua di sini? Karena awal-awal sebelum saya berangkat ke sini, saya udah bilang sama Miss Reni ya. Iya, Miss Reni. Saya udah bilang, Miss, saya di Malaysia itu kelas pagi sampai ke sore. Sehari paling-paling 3 mata kuliah. Jadi saya nak sini kayaknya maunya santai-santai gitu, nggak mau banyak-banyak. Ambil dua bisa. Ya udah dua aja, boleh. Oh, dua. Jadi kelas saya setiap hari Selasa sama hari Kamis. Selebihnya kayaknya libur aja. Berarti Selasa Kamis kita lagi nggak pakai seragam ya? Maksudnya pakai baju biasa ya? Iya, benar. Alhamdulillah deh. Oke, berarti hanya dua dan dipilih cuma memang dua gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kira-kira menurut Saudara Ahmad nih, kita langsung aja ke perbedaan perkembangan transportasi dan logistik di Malaysia dan juga Indonesia. Kira-kira tuh bagaimana tuh perbedaannya? Perbedaan apa yang pengalaman saya sepanjang ada di sini kan, yang saya lihat itu emang kalau mau bandingkan dari segi sistem di Malaysia itu sama Indonesia, kayaknya Malaysia itu udah lebih efisien banding di sini. Gitu kan. Kalau di Indonesia pernah coba Transjakarta? Udah banyak kali, udah sering. Oh, LRT udah? Iya. MRT? Saya kemana-mana memang pakai transportasi umum aja. Saya nggak ada mobil, nggak ada motor, karena saya nggak ada SIM internasional. Jadi harusnya udah paling-paling pesan Gojek, pas itu ataupun naik bus, naiknya kereta lagi transit ataupun KRL kan, MRT gitu. Oke, berarti tapi coba dong sekali-sekali coba yang ini kereta cepat Bandung, Wus, udah pernah coba? Ya. Belum lagi. Coba aja kita nyoba malam nih. Kan biasa kalau malam range harganya agak turun tuh. Kita coba. Iya, kalau malam dia agak murah.
contoh harganya paling oke, satu tiket yang saya tahu kalau Heeh. paling pergi 300.000. Itu kalau pagi dan juga siang. Tapi Kalau kalau saudara malam, coba malam, itu harganya udah turun. oh gitu ya. Atau enggak pagi? Pagi banget. Dia di bawah. Wush itu emang operasinya 24 jam gitu. Ya, Ataupun dibilang enggak seperti itu sih. seperti itu. Iya. Dan itu kan cuman 30 menit ya. 30 menit coba kita coba dong ke Wush, naik bus ke Bandung. Jalan-jalan sekaligus ke Bandung. Ah, boleh bisa. Bandung juga banyak makanan kok. Biasanya kalau Bandung tuh tentang kota apa ya Bandung ya? Kota Braga biasa terkenal di sana. Kita jalan-jalan mungkin nanti Tapi ke Bandung. kemarin aku udah libur ke Bandung. Oh, udah libur ke Bandung. Udah. Nah, berarti nyoba Wushnya. Enggak, itu kemarin saya angkatnya naik kereta biasa aja. Oh, naik kereta biasa. Oh, Ah. oke. Berarti kan itu kan baru kereta biasa, belum mencoba yang kereta cepat. Tapi karena saya pun belum pernah lagi merasa kereta biasa, pengalamannya gimana kan. Oh, Jadi saya coba yang itu coba dulu. itu dulu. Mungkin insya Allah ada rezeki hari lain Mhm. atau masa depan yang akan datang Mhm. bisa guna Wush pula. Oke, gitu. nanti kapan-kapan coba ya Kak ya. Iya, boleh. Oke, kita lanjut lagi. Aku mau tanya mengenai kampus lagi nih. Kira-kira dalam kegiatan ekstrakurikuler, ekskulnya nih, mungkin ikut gak di ITL Trisakti? Enggak Enggak sebenarnya. ikut. Iya, enggak ikut. Tapi kalau di UNIKL? Kalau di UNKL saya aktif antara dua klub. Dua klub. Apa tuh? Itu satunya klub Arts and Culture Club. Arts and Culture Club itu lebih kepada tentang tradisi tarian Oh, ataupun tarian. tradisi Tari game tradisional. gitu. Iya benar. Oke, satu Jadi lagi? satu lagi itu adalah klub sailing club, klub Sailing. pelayaran. Oh, Jadi klub kita belajar pelayaran. teknik belayar menggunakan boat ataupun yacht gitu. Ya udah itu karena itu kan emang jurusan saya tentang maritime operation, tapi saya lebih kepada pentadbiran. Tapi kalau nak belajar tentang pelayaran gimana dari segi sailingnya, ikatan talinya gitu, ya udah kita join klub gini. Akan ajar Basic-basicnya. Gitu. Iya. Oke, berarti tapi suka main futsal, bola, sepak bola ya? Olahraga udah kurang. Oh, udah Kalau kurang. itu juga saya mau Biasanya kurang kalau laki-laki olahraga. suka main sepak bola ya? Itu biasa. Biasa. Futsal, sepak bola kan. Oke. Tapi semenjak saya masuk S1 ini saya lebih tertumpu kepada Belajar. menari. Oh, menari. Belajar itu udah pasti. Kan. Tapi menari itu iya kayaknya lebih minat kepada menari. tarian tradisional adat Melayu itu. Oke. Tapi kalau boleh tahu tari apa tuh? Itu contoh ada tarian zapin, tarian inang gitu. Itu ada banyak lagi tapi lebih kami sering adakan latihan sama untuk persembahan acara biasanya kita akan buat tarian zapin sama tarian inang. Tarian ilang. Iya. Itu tari tradisional Iya, Malaysia. Tarian tradisional Melayu. Melayu. Oke, Melayu. Aku kadang suka bingung ya. Oke, nggak apa-apa. Kan kita sambil belajar juga di sini. Iya, benar. Oke, tapi aku mau tanya, alhamdulillah berarti ya teman-teman di ITL Trisakti dengan Saudara Ahmad berkawan baik ya. Iya, alhamdulillah. Berkawan baik gitu. Nah, kita lanjut lagi nih. Kita kan tadi bahas-bahas ekstrakurikuler, juga bahas tentang mata kuliah, terus program yang ada di kredit transfer ini selama yang Saudara Ahmad alami. Kira-kira sudah adakah keterampilan baru yang Saudara pelajari selama program kredit transfer ke ITL Trisakti? Yang gimana ya? Keterampilan baru nih, misalnya ada yang baru entah itu main atau belajar atau keterampilan belajarnya kira-kira skill. Iya, keterampilan tuh skill ya. Iya, soft skillnya atau hard skillnya gitu. Kayaknya akunya di sini lagi non aktif banding aku di kampusannya karena aku lagi banyak berjalan di luar. Berarti itu banyak jatuhnya aktifnya di luar kampus banding di dalam. Oke, berarti soft skillnya berbicara dengan orang lain ya? Iya benar. Ngomong, iya, speaking gitu. berbicara, berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia. Iya, oke, berarti itu jatuhnya keterampilan baru berbicara. Mungkin waktu saudara di Malaysia sana berbicara dengan teman kampus sudah biasa. Gitu kan. Tapi pada saat saudara sudah terbang ke Indonesia, mencoba kredit transfer, akhirnya saudara bisa bercakap banyak gitu ya. Sama orang-orang nah, luar, betul kan? Kita pun datang ke negara orang, udah pasti beda kehidupannya, budayanya gimana kan. Jadi kalau kita mau merasai kehidupannya itu gimana, harus kita
kayaknya bermain sama mereka, ngobrol sama mereka supaya kita tahu, oh oke, kehidupannya gini, emang beda. Ada yang dibilangnya, oh kayaknya aneh juga ya orang Indonesia punya kehidupan gitu. Tapi ada satu yang nggak disebut tadi, bahasa, soft skill-nya, ya kan? Iya, Jadi benar. belajar bahasa Indonesia gitu. Jadi ada nambah satu soft skill lagi deh. Dua. Yang pertama komunikasi, yang kedua bahasa. Iya, benar. Oke, kita lanjut lagi. Kira-kira nih, rencana setelah program Kredit Transfer ini selesai, untuk Saudara Ahmad mau ngapain nih setelah itu? Kalau rencana seterusnya, kayaknya mungkin kalau saya udah langsung pulang ke Malaysia itu udah pasti lagi cari kerja gitu kan. Tapi ada juga rencana kalau ada rezeki di sini, kayaknya mau juga kalau bisa kerja di sini ataupun tinggal di sini. Kita pun nggak tahu, kalau mana tahu saya jodoh sama orang Indonesia, seringnya di sini aja. Iya, we never know ya, we never know. Siapa tahu orang Indonesia kan sama orang Malaysia ya sama-sama berjilbab gitu kan. Mungkin saudara bisa tertarik sama orang di sini, terus atau mungkin dari pekerjaannya di sini gitu. Wah, ini kayaknya sesuai nih, boleh gitu. Oke. Berarti ada rencana ya pengen kerja di sini gitu ya? Iya, ada rencana. Berarti kita udah dijawab nih, bekerja di Indonesia. Oke. Untuk saran nih untuk Saudara Ahmad buat mahasiswa UNIKL, mungkin nanti yang ingin mengikuti program serupa nih apa nih? Boleh dong disampaikan. Kayaknya seperti nasihat teguran gitu ya, maksudnya. Oke, untuk anak-anak, kita cakap Melayu lah. Oke, cakap Melayu. Oke, ini yang ditunggu-tunggu sih sebenarnya. Kawan-kawan yang daripada UNIKL, kalau nak datang belajar ke sini, yang paling orang kata jangan terlalu culture shock lah, bilang itu. Paling persiapan dari segi mental, fizikal itu harus ada. Oke, itu yang paling penting sekali. Dan dari segi orang kata mungkin dari segi persiapan uang itu juga harus ada juga. Oke, siap. Dan terus? Selebihnya, dan jangan terlalu orang kata takut untuk berkomunikasi, berkenalan sama orang baru. Karena kita kena ingat, kitanya datang ke negara orang, kita harus ikut seperti orang di sini. Jangan nak terlalu ikut dengan gaya hidup kita yang seperti di Malaysia. Harusnya kita belajar faham mereka gimana, gitu kan. Oke, berarti itu udah nih sampaikan semua. Itu aja. Oke, bagus banget tuh buat teman-teman mungkin mahasiswa yang ada di UNIKL, bisa bicara dengan Saudara Ahmad, merasakan kredit transfer ke Indonesia di ITL Trisakti. Oke, kesimpulannya adalah kita sudah berbincang banyak sekali. Aku juga dapat ilmu juga, ternyata aku di podcast ini aku bisa bahasa Melayu sedikit-sedikit ya. Tadi sebelum ini aku juga bertanya bahasa Melayu sedikit-sedikit. Terus aku juga punya teman internasional nih jadinya, orang Malaysia. Alhamdulillah sekali, nambah buat saya. Sebenarnya adalah bahasa Melayu yang kamu tahu kan. Saya yang 4 bulan di sini pun bahasa Melayu udah banyak yang lupa. Bila itu kemarin pun bila di video call sama teman, saya lagi ngomong bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Jadi ke bawah-bawah. Teman-teman akan cakap tak faham. Cakap Melayu. Okey. Itu pun coba translate balik je bahasa Melayu itu gimana. Oke. Berarti kita belajar banyak ya di sini, belajar transportasi dan logistik juga, belajar budaya juga, belajar bahasa juga, belajar berkawan baik pun juga gitu ya. Terus belajar mencoba kulineran yang ada di Indonesia, makanannya nasi Padang katanya ya. Terus udah mencoba ke warkop. Aduh, itu anak mahasiswa sekali kayaknya itu. Oke, mungkin Saudara Ahmad kita cukup sampai di sini dulu. Alhamdulillah kita sudah bertemu, kita sudah bersilaturahmi bersama di podcastnya Anak Transportasi dan Logistik Trisakti. Aku juga mau ngingetin nih buat Sobat Transok, jangan lupa untuk follow sosial media ITL Trisakti. Ada TikTok, Instagram, ada YouTube juga, Twitter juga ada. Mungkin bisa lihat nanti di Facebook. Dan juga mungkin saudara udah sering kali ya ngeliat Instagram kita, TikTok kita. Iya, udah. Oke, mungkin sampai di sini. Boleh kali kita sapa lagi ya? Iya, 1, 2, 3. Bye. Terima kasih. Terima kasih.